Podcast Pemain Cadangan. Kalau bisa jadi pemain cadangan, kenapa harus jadi pemain inti? Halo cadanganers, kita kembali lagi di Pemain Cadangan on YouTube ya. Dan seperti biasa kita pasti mendatangkan orang-orang yang kita pengen kulik-kulik, Yes. kita pengen cari tahu tentang beliau, tentang timnya beliau gitu kan. Iya. Kali ini gue sama Ujo mendatangkan pemain ice hockey. Bener gak sih? Bener kan? Pemain ice hockey kan, iya. Pak Eda Bakri, apa kabar Pak Eda? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat Aduh. sehat selalu. Kalau saya salahnya akan berbeda nih. Apa? Tahun ini ya, Iya. Pak Eda senyumnya akan lebih Beda. lebih beda. Iya. Makin lebar ya. Ada 2 gelar yang bisa diraih oleh Pelita Jaya Bakri. Yeay. Juara IBL. Yes. Ya setelah terus final nggak juara ya kan? Emang waktunya Sama. Tuhan adalah waktu yang paling tepat. Sama. Dikasih langsung juara terus back to backnya sama All Indonesia. Yes. Pada saat syuting ini ya 2 hari lagi mereka jalan-jalan. Ya. Buka just tip. Bukan Justip. Pak Eda selamat untuk pencapaian Pelita Jaya. Iya. Ini kayaknya pernah nggak sih Pak Eda ya merasakan apa yang dikatakan Augie itu loh, nunggu ya nunggu sampai akhirnya sampai bilang ada capnya nih mau jadi spesialis runner up atau gimana nih. Iya. Soalnya timnya meyakinkan, tapi ketika final selalu belum mendapatkan kesempatan untuk jadi juara. Gimana nih waktu itu perasaannya waktu menunggu itu Pak? Rekor Pelita Jaya dari sejak Pelita Jaya berdiri. Iya. Itu tuh kita udah 13 kali masuk final. 13 kali masuk final. Sepanjang adanya Pelita Jaya. Sepanjang ada Pelita Jaya. Oke. Menangnya 4 kali. Jadi kalahnya 9 kali. 9 kali kalah. Istilahnya hobinya masuk final. Kalau orang kan hobinya juara ya. Sorry, salah. 11 kali masuk final. 11 kali masuk 11 kali masuk final. Kalahnya berarti juga Iya. 7 kali kalah. Iya. 7 kali kalah, 4 kali menang. Dan 2 menangnya itu Iya. terjadi tahun 90-an. Aduh jauh banget Pak. Jadi Sampai ya. kayak udah lupa. Iya, Kayak udah iya, lupa. Iya. Zaman Eda masih muda juga gitu ya. Iya, Masih bener. SD itu. Masih SD, iya. Masih celana merah baju putih. Oke, wow. Jadi sih sebetulnya cerita awalnya tuh tahun 2008. 2008 tuh ini kalau Pak Cok nonton. Ah iya. Nah, Pak Ucok nih. Aku tuh belum ngerti banget basket. Oke. Olahraga lain, bukan basket Yes. lah. Olahraga lain. Tanya, Dak, punya klub basket? Gak pernah diliatin gitu. Oh, Pernah dilihat. Oke. Udah diceritain dari situ lumayan tertarik tuh, jadi tertarik. Ternyata menarik juga ya. Iya. Saya juga namanya dulu Kalila kan. Iya, betul. Kalila, ya udah deh habis sama teman-teman kita sama Diko Iya. Yes. sama Pak Cok juga Iya. Ya. buat ubah namanya dari Kalila ke Pelita Jaya. Iya, Oke. balik lagi lah ya. Balik lagi dulu Pelita Jaya. Betul. Pelita Jaya Iya, sempat iya. jadi Kalila. CS Pelita lah Oh, namanya. iya. Berubah tuh. Kalila akhirnya Pelita lagi itu tahun 2008 2009 lah. Iya. Udah Pelita Jaya saat itu ya dilatih sama Kavari. Oke. Itu Kavari ya. Kavari ya. Udah pelatih sama Kavari, udah Kavari ngasih masuk kayak pelatih kepala ya, kepala pemainnya ini. Mulai build timnya tuh. Mulai nge-build timnya di pre-season turnamen sempat menang tuh tahun 2010 tuh menang tuh. Iya, Wih, udah mulai. Bima Sakti Cup 2010. Iya, meyakinkan dong. Tapi ya. pas di ini, pas Ngomongnya masih Bima Sakti Cup, di mana Bima Saktinya aja udah nggak ada. Benar. Terus habis itu ya menang di situ, kemudian kan mulai NBL tuh kan 2011, Yes, 2012 kan. Tahun 2011 ngobrol-ngobrol sama manajemen. Ini ada cerita lucu soalnya sih. 2011 itu manajemen berembuk, wah kita kayaknya ini ya perlu pelatih asing nih. Oh oke. Mulai memikirkan pelatih asing. Pelatih asing. Iya. Terus akhirnya Pelatih asing pertama berarti siapa ya waktu di zaman Eda udah ngurusin nih? Coach Net.
Cancer. Cancer. Iya. Oke. Kak Fari pindah ke Aspak. Iya. Iya. Tahun 2012 final pertama Pelita Jaya. Sejak kita yang baru masuk ini. Iya. Dikalahinnya sama Kak Fari. Sama Aspak. Rookie of the Year-nya Prastawa. Iya, betul. MVP finalnya Siapa? kalau nggak salah Prastawa juga deh, cuma itu perlu di Iya, betul. Iya. Oke, Pras. Oke, diingat loh. Tapi alhamdulillah kemarin 2024 kita menang. Iya. Semua dari ya thank you juga Prastawa juga yang bawa menang, Prastawa dan teman-teman yang lain bawa menang, alhamdulillah. Dan juga Kak Fari mendukung juga di situ sebagai keluarga Prastawa kan. Iya. Jadi lucu aja saya kemarin lagi sambil dia Lagi flashback aja ya. Bolak-balik gitu ya. Kekalahan final pertama itu 2012 dikalahin sama Aspak itu. Kemarin menang begini jadi kayak baik gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan ya waktu itu kekalahan pertama ini kemenangan ya sebisa mungkin bisa menang terus. Walaupun susahnya susah setengah mati ya, mempertahankan lebih sulit. Ya, sebenarnya sih nggak akan mungkin kalau Aspak lagi sih. Aspak itu ada. Lu jangan. Iya. Dan lu juga jangan takut tiba-tiba Pras pindah-pindah ke Aspak yang juga udah nggak ada. Iya. Tapi nih, makanya sebenarnya makanya kita di awal tadi bilang adalah pemain ice hockey. Iya. Lu sebenarnya lebih senang ice hockey ya. Di awal. Jadi orang muda. Iya, dari kecil orangnya emang hoki. Iya. Oke. Emang orangnya emang hoki dari kecil, dari ini mah dari SMP, SMA, kuliah sampai. Bukan basket ya. Bukan basket saya apa namanya 24 second valuation nggak tahu sebelumnya. Nggak sesimpel itu pun nggak tahu. Iya. Tapi kita main waktu setiap Rabu itu udah ngerti. Itu udah ngerti. 2008 2008 di ini sama Diko. Iya. Nggak, main 2K deh. Oh, main 2K. Main 2K. Main 2K itu menurut saya cara paling cepat belajar ini aturan basket lah ya. Langsung tertarik dan oh ini regulationnya gini walaupun NBA sama FIBA beda ya. Yang paling nggak begini regulationnya itu main 2K sebulan begini oke ngerti lah. Udah terus langsung tertarik. Oke. Tapi si hokinya ini masih main nggak sampai sekarang? Hoki sebetulnya pensiunnya itu udah. Ini boleh jelasin dong, atlet sempat jadi atlet dong. Iya dulu pon 96. Itu. Tapi tetap aja. Tapi ini satu orang banyak yang mungkin nggak tahu juga. Pon 96 kalau itu habis itu tahun 2015 itu ada Asian Winter Games. Iya. Oke. Itu Asian Winter Games kita negara tropis yang masuk sana. Ice hockey ya, ingat ya cadanganers ya ice hockey gitu loh. Latihannya di Mall Taman Anggrek. Itu di Mall Taman Anggrek sama di Bintaro Exchange. Nah, cuman habis 2015 ya main ngerasa umurnya udah menuju 40 udah takut juga mainnya pelan-pelan aja mainnya. Pak Eda, LeBron 40 tahun Pak. LeBron. Susah kalau semua dibandingin sama LeBron ya. LeBron kayaknya emang bukan orang gitu. Iya. Oh tapi berarti tetap ya kalau ngomong suka sama olahraga hoki iya, tapi emang paling sekarang main sama teman-teman aja paling masih gitu. Masih, kalau main sama teman-teman yang seumuran ya. Iya. Kalau main sama yang sekarang atlet-atlet yang udah kelahiran tahun 2000 ke atas sih. Udah males tuh. Ampun itu udah ampun ngejarnya juga ampun. Iya. Nah, akhirnya gini setelah dikenalin sama Diko gitu ya basket, lu ikut main basket juga. Iya. Dan masuk ke dalamnya itu benar-benar udah kecemplung nih di basket. Ternyata menarik ya. Nah akhirnya suka nih sama basket kan? Benar. Karena saya lihat seneng ini kan, seneng hitung-hitung gitu kan. Iya. Basket itu menurut saya saya itu game of probability. Semua probability kan, semua presentasi, angka, statistik semua semua. Jadi every little things to matters gitu kalau di basket dan itu menarik gitu ya. Jadi perbedaan 1% 2% itu bisa mempengaruhi pertandingan gitu kan. Jadi itu yang membuat saya tertarik sama basket lah jadinya. Dan kemudian ya walaupun ya kalau main sih saya ya main-main aja. Cuma kalau nontonnya senang. Nontonnya senang. Nonton ya maksudnya kalau orang di awal bilang katanya, wah lu kok nggak punya klub basket nggak pernah nonton basket waktu awal. Tapi kalau sekarang kita sering banget ngelihat Eda udah pasti ada di lapangan nonton gitu loh. Udah senang sekarang udah. Senangnya nonton basket sekarang. Asik. Kalau misalnya ngomong NBA, timnya apa, Pak Eda? Timnya dulu sih
Sekarang masih sih. Berubah. Jangan. Nggak dulu kuliah. Ada dulu. Eda dulu kuliah di mana, Da? Di Boston. Boston. Nah, Iya emang. di Celtic. Emang Celtic sih, cuman habis tahun 2008 itu pertama kali belajar Turki itu pakai Celtic terus tuh. Yes. Pakai itu kan point guard Di Rondo kan. di zaman Rondo, di zaman Rondo. Sama Bills. Kenny Perkins dulu kayak itu awal mulai belajar tuh. Makin kesini kan 2010 Assalamualaikum kan yang bisa kan. Enggak, masa jersey pelita seperti yang biru putih itu tuh nggak kayak Celtic. Hijau juga. Iya, sorry kok biru, hijau putih itu yang kayak Celtic ya kan? Iya. Itu emang awalnya itu sekarang sih Senangnya? masih senang sama Celtics cuman ya lebih ngerata lah seneng lihat permainannya, ngeliat permainan NBA. Kalau pemain siapa? Kalau pemain sekarang? Pemain sekarang ya? Siapa ya pemainnya? Sekarang kan orang ngomong Jamoran, ada Luka. Jamoran kurang suka sekali. Kurang suka sekali. Stephen Curry, Luka, LeBron, Doncic oke lah. Tatum. Tapi LeBron lah ya. Gue juga paling kalau ya LeBron, Jordan lah dua itu aja kan. Iyalah. Kalau JT oke, cuman bedanya Celtic yang dulu sama sekarang ya. Iya. Celtic yang dulu kan kalau kita lihat Rondo apa oke nggak bisa nge-shoot tapi bisa asist Asisnya. bagus, talent, special shooter gitu kan. Oh ini tuh kalau Terlalu all around jadi ya nggak ada ini nggak ada spesialnya jadi nggak. Saya ngeliatnya udah nggak kayak dulu ya. Jadi ya nontonnya masih ngefans sama Celtics tapi nggak se-ngefans dulu. Iya. Oke, nggak apa-apa. Ya udah, jawabannya harus Jason Tatum. Nggak boleh harus. Nah sekarang lo udah suka sama basket. Gue gila sama Eda karena kalau cuma ketemu di lapangan kita nggak mungkin ngobrol sedalam itu ya. Gini, lu udah punya tim IBL gitu ya. Lu udah ngurusin timnas. Nanti kita ngobrol soal timnas lagi. Tapi gini, nggak pengen punya tim NBA. Aduh. Wow. Tapi di IBL ini kamu Jo di IBL pun juga ini sekarang sebetulnya Kak Dita, Iya. sepupu saya juga lebih aktif sebetulnya di situ. Lebih hands-on, Kak Dita, Jeremy, Diko, itu lebih hands-on sama yang Bapak Kak Cyrus ini. Kak Cyrus ini. Aduh ini yang saya paling deketin terus. Jadi saya mungkin ya bolehlah kasih masukan, kasih ide, tapi sih beliau ini yang langsung menjalankan. Tapi nggak kalau yang tadi NBA nggak tertarik kalau ya mungkin all family, Bakri family atau ya karena nomor satu muahal ya. Iya. Nomor satu muahal. Iya. Dan pasti inginnya tim gede dong ya. Iya. Itu kemarin satu mau ya lucu nih beli Celtic. Gila boleh nih judulnya. Judulnya boleh nih ya. Kalau kita lihat apa namanya valuation dari NBA teams kan dari 20 tahun yang lalu ke sekarang tuh naiknya tinggi kan. banget. Jadi ya kalaupun bisa gitu ya. Iya. Itu juga sekarang menurut saya sih pendapat saya ya udah sedikit over value. Sekarang over value. Menurut saya ya. Iya. Bisa aja tahun depan 2 kali naik gitu kali. Cuma Iya, karena udah pasti makin naik sih. makin naik bisa makin Cuman ya. dari warnanya sih udah kayak kelihatan. Oh itu warna hijau lagi. Aduh warna hijau lagi katanya. Iya. Nah, balik lagi kita ngomong tentang Pelita Jaya ya. Boleh cerita sedikit nggak sih sebenarnya dulu kan Pelita Jaya itu udah dari zaman dulu banget ketika Pak Eda masih kecil kan sebenarnya. Betul. Diwariskankah atau dititipkankah supaya dilanjutkan atau gimana nih? Ingin tahu aja ceritanya nih. Sampai akhirnya Pak Eda sempat memegang Pelita Jaya. Jadi gini cerita kamu Jo, ditanya kok ada tim gak pernah tonton? Tadi pertanyaan Pak Ucok. Pak Ronald Simanjuntak. Iya, Ronald Simanjuntak. Jadi secara tidak langsung yang nyebutin Pak Ronald Simanjuntak ya. Iya. Oke. Nah, tanya itu saya cuma nonton, tertarik. Habis itu saya tanya ke ayah. Iya. Boleh saya ini nggak manage nggak? Oh silakan. Udah. Oh justru boleh nggak? Ya. Jadi bukan dari bokap, ayo lu yang terusin ya, atau lu yang justru menawarkan diri? Menawarkan diri. Menawarkan diri betul ya. Itu 2008 tuh. Iya. 2008. Udah sejak itu sampai sekarang. Cuman per tahun 2017 saya mulai 2016 2017 mulai Kak Dita Iya. sama saya
sama Diko. Diko, betul, iya. Nah, tapi pada saat selama menjalankan gitu ya, ya kan namanya tetap sebagai anak ya, bokap apakah tetap lebih dalam tanda kutip ya, lebih ada ini mah kurang ini dong, harusnya kayak gini waktu papa kan dulu gini ya, gitu-gitu lah. Lebih sebetulnya lebih enggak sih, karena sebetulnya setelah tahun 90-an itu lebih banyak Mas Toto yang pegang, Mas Toto Sudarsono. Oke, langsung iya. Memberikan kepercayaan sama Toto Sudarsono waktu itu sebagai pelatih gitu ya. Ya, nah jadi ya emang kebetulan ayah juga udah nggak terlalu involved di situ. Iya. Tapi sekarang menghindari untuk nonton, takut tegangan ya. Jadi, pas, Iya. Pas kemarin yang di Liga final Pas tuh, IBL ya, pas game di 3, Tangerang. game 3 tuh, Iya. cuman dengerin orang teriak-teriak aja di belakangnya nggak mau nonton katanya. Alah, situ juga gitu. Sama juga baru situ. Dia nggak di dalam, Jo. Dia di luar. Sumpah. Iya. Saya gini game 3. 3 menit. 3 menit dia keluar. Nonton YouTube-nya nonton YouTube. Lu tau gak? Lu kalau di foto di belakangnya Nonton di video. nonton di video, di di putih putih tempat. Iya, bukan di ini aja, duduk di pakai kursi biasa gitu. Dia Oh my God, lucu banget sih. Pak Eda, kalau misalnya kita sih sebagai penggemar basket ya, ngebayangin Pak Eda dan juga keluarga juga benar-benar involved di basket Indonesia dengan Pelita Jayanya. Gitu. Tapi si masa-masa selalu runner up itu juga kita juga ngebayangin ini jadi ada putus asanya ada nggak sih soalnya ini, kayaknya segala macam cara sudah dipakai juga pakai pemain ini, pakai itu, pakai segala macam gitu loh. Yang terkuat yang bisa diambil sama tim. Tapi 4 tahun loh nunggu ya, 4 kali ya. Dan sebelum yang ini kita 2012 kalah di final. Itu zaman NBL. Zaman NBL. Oke. Kemudian tahun 2015 kalah di final. 2016 kalah di final. 2017 baru menang. Itu pun pas game 3. Pas berangkat udah apapun mudah-mudahan insya Allah pemain pada sehat semua. Itu aja. Dan ya dikasih yang terbaik. Iya. Nonton dulu. Oh Didi waktu itu menang. Iya. Emang nggak boleh expect kayaknya 2017 ya di zamannya Koming, di zamannya Adi Pratama. Itu Ragil, Koming, Adi, Wenas. Adi dong yang seneng ya. Adi jadi pemainnya. Sekarang berangkat Amerika lagi sebagai manajer, emang dia Adi. Nostalgia dia. Iya. Nah, terus gini, ini banyak orang yang ngomong, tapi makanya kita pengen memastikan bahwa katanya benar. Kan kita jujur berterima kasih nih sama Pak Eda dan juga seluruh keluarga Bakri yang masih terus mendukung basket Indonesia sampai saat ini. Dari zaman kita nonton, zaman Pelita Jaya zaman dulu, Ito pun main di situ, Coach Oki main di situ, betul ya? Kita tahu. Nah, apa benar nggak sih emang katanya dari kakek gitu ya yang bilang bahwa pokoknya kalian harus terus support basket Indonesia. Nah, kita pengen denger itu benar nggak? Sekarang di luaran gue dengernya inilah yang membuat mereka tidak akan keluar dari basket kita gitu. Di timnas selamanya. Itu kayak nitip Pak itu. Sebetulnya iya, maksudnya buat iya, tapi ada yang jalan terus, ada yang enggak. Jadi sebetulnya di tempat di keluarga saya itu tuh ada yang namanya Por Pelita Jaya dulu. Itu tuh tahun 87, 88. Por Pelita Jaya. Por Pelita Jaya. Jadi olahraga ya sedemikian banyak. Semua olahraga. Banyak olahraga ada bola. Sepak bola betul. Ada basket, ada tenis, ada bulu tangkis, ada renang. Iya. Oke, namanya Por Pelita Jaya. Por Pelita Jaya. Dulu Yayu Basuki kan juga beliau di situ betul. Terus Pelita Jaya. Dikasih hadiah mobil itu kan sama. Oh, yang habis itu 92 Barcelona. Itu nggak itu tenis ya, itu Barcelona. Badminton ya itu. Badminton ya yang Yayu Basuki menjadi top keberapa dunia kalau nggak salah itu ya. Punya angkatan jaga Gabriela Sabatini. Kita juga masih kecil-kecil. Kecil banget. Gila. Ini masih anak-anak yang nonton cadangan terus Gabriela Sabatini dia googling dulu. Pas ngeliat Sabatini udah rambut putih. Nanti lihat yang mudaan deh. Oke. Terus makin kesini mungkin perkembangan olahraga di Indonesia kan berbeda-beda ya. Ya sampai ada Pelita Jaya bola pun berubah nama atau dilepas ke orang lain. Bungkus ya, dan sisanya sekarang tinggal basket.
Oke. Nah, cuman kalau untuk bola dan tenis dari keluarga sih emang terus masih senang senang untuk mengikuti lah. Iya. Walaupun bukan dengan nama Pelita Jaya ya. Iya. Oke. Kalau Pelita Jaya sih tinggal basket. Tuh kan berarti bener Gi, legasinya dipertahankan tuh ya basket. kita berharap ya terus ya maksudnya dengan apapun itu, karena kan pada saat tadi balik lagi nih masalah bertahun-tahun kalian ngejar juara gitu ya, ada rasa keluar duit udah pasti banyak ya kan, nggak juara-juara Susah amat ya gitu. iya gitu kan, apalagi sih kurangnya gitu kan. Nah kan kita takutnya ada nanti patah arah karena sudah ada tim-tim yang akhirnya berhenti gitu kan. Kita juga sangat menyayangkan CLS berhenti, Aspak berhenti, padahal kan kita pengennya tetap tim-tim itu yang sama-sama saling support ya kan. Gitu. Iya, tapi yang bertahan salah satunya yang lama itu adalah PJ. Ya harus. Penasaran kan orang ya. Terima kasih masuk penasaran. Iya. Nah, cuman kalau udah penasaran sekarang udah 2 kali ya jangan juga. Maksudnya ya harus terus dipertahankan. Iya kan, penasaran bisa back to back. Penasaran bisa tripit gitu. Iya dong. Sekarang targetnya kan lain lagi gitu ya. Iya. PJ, contohnya keterlibatan Pak Eda di basket itu tidak saja dilihat oleh semua warga basket Indonesia di Pelita Jayanya, tapi akhirnya keterlibatannya ditarik ke lebih luas lagi untuk bisa memegang timnas putra. Itu mulai kapan tuh Pak? Oke, timnas putra itu 2011 sebetulnya. Wah, udah dari Sebetulnya 2011. kalau timnas putra ya, timnas putra 2011 itu. Ini menarik nih. Sorry, 2011 itu adalah 2011 itu adalah di Indonesia. Di kita yang jersinya League. Kayaknya itu Iya. Itu kita dapat medali perunggu. Iya, betul. Walaupun target kita minimal perak tadinya. Iya. Jadi itu saya ngomong soal itu Pak Anggito Abimanyu. Oh, yang masih ya. Dan ketua dan dewan pembina ada yang ngobrol, manajer putra, ya udah, masih ada jalan. Oh ya udah siap. Dan di situ 2011 berarti 2011 banget. Itu tuh head coachnya tuh Kavari barengan sama Coach Ito dan Coach Ahang. Coach Ahang. Saya itu 2011 tuh. Oke. 2011 dapat ya alhamdulillah dapat medali lah. Iya betul. Kita tuan rumah lagi gitu. Itu pertama kali di timnas. Iya. Di timnas di manajernya kalah lawan Thailand. Udah leading 12 poin. Zamannya Batam, Faisal, Rogun. Iya, itu starting five itu Mario. Iya. 2-nya Amin, 3-nya Batam. Iya. 4-nya tuh Acong sih. Acong ya? 5 Acong ya? 5 Acong, 4 Welly itu atau? Welly, Koming. Ada Koming juga. Iya, tapi ada Koming juga. Itu tuh. Betul. Itu 2000. Saya main tinggal Koming ya? Koming masih ada. Koming masih ada. Ming, di mana Solo, Ming? Iya. Nah, itu berarti 2011. 2013 kan Kamboja. Nah, 2013. Cuma di situ kan manajer. Iya. Nah, kemudian sebetulnya habis itu udah enggak menjadi manajer lagi. 2013 enggak justru. 2013 enggak. Nah, 2000 itu yang waktu itu tuh zamannya cadangan nurse adalah zaman mau regenerasi waktu itu. Ceritanya. Itu Coach Cecep. Iya. Iya. Itu waktu itu enggak ya Eda enggak itu hanya 2011 belum menjadi manajer. Habis itu kembali lagi ke klub. 2015 almarhum Susu tuh 2015 ya? Iya betul. Ya? Baru perpindahan. Ya? Betul. Pas yang saya berantem. Ingat. Oh iya ingat katanya. Iya. Almarhum Susu itu di situ ya Susu tanya ya Mas Eda mau ini enggak di badan tim nasional. Iya. Oke sih yang bantuin banyak kasus. Iya. Antar dia sesuatu ini bantu lah ya, saling bantu semuanya. Gitu, ya. Oke, akhirnya itu pertama kali bukan manajer tapi menjadi badan tim nasional itu 2015. Terus dibantu sama Pak Suhadi 2015 ya.
Orang Koitop Batam. ya. Mas Paswadi Putra ya. Ya, putranya. Paswadi Putra. Tapi putrinya Koitop kan itu ya 15. Putri itu Koitop, Udah cuman Koitop gue aja. yang pegang jadinya. Oh, Maksudnya gue manajer oh, itu kan manajer. Koitop yang dimintain. Gua tuh bilang, oh iya. Iya. Nah, itu 2015 awal tuh. Gampang sih lu jadi lupain. Iya betul. Ingetnya berantem doang. Iya betul. Oh iya. zaman itu berarti udah sebenarnya udah kayak sekarang ya putranya Eda, putrinya Itop Iya, sebenarnya. benar. Berarti cukup Iya. lama ya dua Iya. orang ini megang timnas kita gitu loh. Nah Pak Eda tadi sebenarnya gini deh, ketika ketitipan anggaplah manajer tim lah terus jadi BTN. Apa sih yang dititipkan atau apa yang jadi visi sih? Karena kan pada dasarnya kita tahu ya kondisi kita basket Indonesia kalau misalnya at least masuk ke SEA Games saja. Ya. Ya musuhnya kita jelas siapa-siapa aja, apalagi cowok ya gitu. Apalagi zaman sekarang nih Betul. pengeluarannya juga dalam tanda kutip lebih Betul. besar. Kenapa? Karena kita naturalisasi dan lain-lain. Kalau kita nggak menjalankan itu, kita ketinggalan. Makin semua. ketinggalan. Ketinggalan. Ini berstrateginya gimana tuh Pak? Contohnya next ini ya, next SEA Games. Tapi balik lagi kan bulan Oktober ini kan ada Munas. Oh Mas Dima PLT akan munas kan? iya. Iya. Dan akan menunjuk ketum Baru. Perbasi yang baru. Iya. Nanti mungkin nunggu strukturnya setelah itu kan ya. Iya. Cuman Tapi kan tetap BTN-nya nggak akan berubah. Maksudnya ya tergantung pakai tuanya nanti gimana? Ikut iya. tuanya. Tapi aman. Kalau harusnya ya, kalau menurut gue, ini gue menebak-nebak aja. Iya. Harusnya sih tetap. Kenapa coba? Kita hari Rabu tuh main basketnya dulu ya sama Budi. Ingat gak? Ya gue pertama kali yang retak hidung lagi gitu. Sama Kiput. Sebelum pandemi itu ya Bang, sampai sebelum pandemi itu kan. Iya. Benar. Jadi harusnya sih ya emang Dilanjutkan bertemu, maksudnya ya sesama anak muda yang semangat di olahraga kalau mah. Ini apabila dilanjutkan kan, apabila dilanjutkan kan belum terjadi. Iya, belum terjadi, kan, oke. ya. Berlanjutkan Desember 2025 di Thailand dan Oke. Thailand itu punya banyak heritage dan punya banyak pemain lokal yang bagus. Itu perbedaannya sama kita ya. Punya banyak Punya heritage. banyak heritage dan lokalnya bagus. Jadi dan host itu biasa ngasih tahu bagaimana formatnya, aturannya apa, berapa naturalisasi yang dibolehkan. Jadi ya itu yang Bagaimana caranya lebih menguntungkan Tuan rumah selalu. rumahnya. Selalu seperti itu ya. Jadi ya kita lagi menunggu apa sih Aturannya. aturannya gimana sih? Walaupun masih Desember 2025, ya kita harus siapkan sekarang. Cuman balik lagi kalau kita siapkan sekarang, total aturannya berubah. Iya, betul. Apakah yang kita siapkan sekarang bisa diimplementasiin nanti? Nah itu juga. Iya. Nah gosipnya apa kalau boleh tahu? Katanya. Karena gini, ada yang bilang tidak boleh naturalisasi. Artinya gini, kayak pemain Amerika yang Tapi full. jadi kayak Bolden tuh nggak boleh. Tapi yang ada darah. Ada gosip itu juga sih. Ada itu kan? Ada Gitu loh. dengar juga tuh gosip itu. tuh. Iya, iya. Bisa aja sih kau gitu terjadi itu. Cuman bisa juga ada gosip ada satu naturalisasi boleh apa. Kalau yang sebelumnya kayak di Kamboja Ya itu kan. semua boleh kan. Ya itu si Kamboja pakai pemain baru datang kayaknya. Iya kan? Pesawatnya baru turun. Baru turun deh main. Gitu. Jadi benar. Iya, jadi kita belum tahu ya itunya. Tapi kalau sampai akhirnya dipercaya kembali untuk menjadi BTN, Apabila Iya. ya target terdekatnya adalah SEA Games. sebetulnya gini, tanggal 21 November ini itu tuh kita ada FIBA Asia Qualifier. Oke. Itu kita lawan Korea. Oke. Waduh. Oke. Lawan Korea, kemudian Sintayong berarti. tanggal 24-nya ya. Cinta. Kita yang gini coach saya. Nah, tanggal 24 itu kita main home Iya. ketemu Thailand. Oke. Nah, jadi mudah-mudahan sih tanggal 24 rosternya insya Allah bisa lengkap. Iya. Iya. Ya kita mau coba cari ya kasih yang terbaik lah buat sini dan rencananya sih pengennya bermainnya ya di Indonesia Arena. Iya. Indonesia. Masih itu pantas banget sih dipergunakan ya. Iya, betul. Nah tapi Pak Eda sebenarnya kan gini megang jadi manajer timnas juga di BTN kan paling dekat dengan masalah yang nanti mempersiapkan tim ya tentu saja adalah tentang naturalisasi cari heritage. Nah sebenarnya sekarang itu bagaimana sih Pak? Apakah makin mudah? Makin susah nggak? Karena kan dengar-dengar waktu itu Pak Menpora kita undang di sini juga. Kita hanya mau menaturalisasi yang ada darah. Yang ada Iya, itu. benar. Betul, jadi Pak Jadi kita Menpora. suntikin dulu aja. Supaya ada darah. Jadi betul Pak Menpora itu prefer
supaya heritage dulu lah. Heritage, Nah, jadi ada darah Indonesianya, baik itu dari ayah ibunya atau neneknya, kakeknya, dan paling nggak ada Indonesianya. Nah sebetulnya sih kan sekarang juga sedang berjalan yang Mario Usang Jalani kan di situ kan, di sana betul ya, di Amerika di sana juga itu bisa jalan satu. Cuman kita juga alhamdulillah nggak bisa dipungkiri juga talenta lokal kita tuh juga hebat-hebat loh insya Allah. Maksudnya betul. Kita kemarin gimana ngelihat guard kita bermain. Iya, guard kita betul. Setuju, guard kita punya guard kuat kita sih. Kuat. Di center kita ada Derek. Iya, betul. Ada Vincent. Vincent kemarin membuktikan di Indonesia. Ada Julian, Julian, ada Pandu. Iya. Jadi itu kan mereka semua ini kan aset negara, dan insya Allah jalan masih begini jalan mereka. Kalau guard udah banyak. Iya. Jadi selama ini kan isu kita di timnas tuh selalu big man. Yes. Both sides ya. Maksudnya kalau di ASEAN, di level ASEAN bisa kita. Iya, masih bisa bersaing compete. gitu. Compete ya. Tapi once sudah nyampe level Asia, soalnya kalau udah ke Timur Tengah tuh dua kalinya jarak itu. Ukurannya. Tinggi dan tebal ya. Tinggi dan tebal. Jadi kayak lawan 6 orang gitu. Nah, cuman kalau ASEAN sih ya alhamdulillah dari zaman dulu sampai zaman sekarang pun tidak masih bisa berkompetisi lah. Mungkin Filipina yang sangat yang dia sih source-nya banyak ya. Banyak ya, dan film-filmnya kan banyak di sana. Jadi kalau kita lihat sekarang ya, kita udah ada 4 big man yang kompeten lah ya. Kompeten dan masih berkembang. Iya. Oke. Itu di posisi-posisi guard banyak lah. Karena kita ada Yuda. Kalau saya ini takut kelupanya bentar. Ya. Ada Yuda, ada masih ada Pras, masih Bram. Iya. Agassi. Ada Yesaya juga. Saya. Iya. Ya, jangan kebanyakin ngomong PJ. Nanti netizen pada ngomong, oh semuanya PJ timnasnya, iya kan? Nanti kita tanyain. Karena itu obrolan kita ya, itu obrolan kita bahwa jebak sih. Iya. Enggak, makanya gue ngingetin. Lagi mati kok kamera, gue cuma ngingetin jangan banyak sebut PJ. Pada dasarnya sih secara aset kita nggak ngerasa kekurangan ya untuk kali ini ya. Karena materi atau potensi yang kita punya dalam kondisi sedang begini ya. Sedang masih bertumbuh ya. Betul, terutama di big man. Emang ada era di mana zaman dulu kan ada yang zaman sejak saya kenal basket Indonesia ya. Ada Rini Gunawan. Iya. Dodo. Ada Dodo. Ada Adi. Betul. Galang. Ada Toib, betul. Banyak nih, baru mulai penglihatan saya baru mulai balik lagi sekarang nih. Big man lokal yang insya Allah bisa menggantikan seniornya ditambah betul, lagi. Kayak kemarin kita jujur kita sangat senang banget ngelihat perkembangan Julian. Iya. Gila. Hebat Julian hebat. Makanya jadi kita ngelihat bahwa oh ya deh ini harus kita jaga nih. Ya kan untuk kedepannya gitu. Iya. Tapi berarti gini, kalau lagi nih, kalau apabila masih di BTN, karena kan kalau ngelihat Pelita Jaya sangat percaya sama pelatih lokal. Nah kita sudah, ini udah keluar duit sangat banyak loh Pak Eda ini. Saya jujur berterima kasih untuk timnas kita dengan konsep pelatih Serbia. Manapun rame-rame lah. Iya banyak. Ini kalau duitnya rame-rame. Iya rame-rame lah. Oke. Iya rame-rame tapi yang banyaknya ada dari gitu ya. Iya. Udah coba dengan pelatih asing dan lain-lain. Tidak ada yang apa ya maksudnya? Tidak ada yang sia-sia sih pasti gitu loh. Tapi tidak ada juga yang perfect sih. Iya. Nah, kedepannya apakah pelatihnya kita akan percayakan kepada pelatih lokal? Pelatih lokal kita bagus-bagus. Sebetulnya sih nanti kalau susah udah tahu jawaban cuma mengatakan iya enggak tapi ya paling nggak gini kalau belum ada keputusannya atau belum tahu tapi kita percaya sama pelatih lokal kan opsi pelatih lokal kita sangat percaya kita punya apa namanya Yobel, Cacing, Kocahang, Inal, kita punya Inal, kita punya Coach Meldi.
kita punya coach Tondi Iya, Shalendra, Tondi. namanya sama kayak saya itu Shalendra atau Tondi Shalendra. Iya. Masih saudara nggak? Jadi opsi pelatih lokal yang Kompeten. kompeten dan punya visi yang baik banyak juga. Iya. Iya. Jadi kualifikasinya sebenarnya kira-kira untuk bisa jadi pelatih timnas tuh di kepalanya Pak Eda paling tidak apa sebenarnya? Karena kita sebenarnya sudah kenal, kondisinya udah jelas ya para ini pernah ikut dari 2011 mantan pemain dan lain-lain. Kira-kira apa lagi untuk zaman sekarang supaya Indonesia paling tidak bisa ambil emas lagi di SEA Games lagi atau ya berkesempatan lah gitu loh. Apa nih yang dari sisi pelatih nih? Nah sebetulnya mau ngomong tapi belum saatnya. Belum saya. Lucu lah Pak. Iya. Sebetulnya gini, mau pelatih asing, mau coach Toro, coach Milos, Atau coach lain lah ya. atau coach lain pelatih asing lain, semuanya punya peran. Iya, setuju. Ngebawa timnas putra itu mendapatkan emas kemarin. Iya. Walaupun masuk keluar. Coach Ahang, Coach Cacing, Coach Yobel semua punya peran. Punya peran ngasih ke kita semua ngasih ke kita semua medali emas. Jadi kalau mau dibilang apakah lebih baik lokal atau lebih baik asing, jujur saya jawabannya nggak tahu. Tergantung. Tapi at least pilihannya banyak nih. Pilihannya banyak. Asing ada lebih ada kurangnya. Lokal ada lebih ada kurangnya juga. Betul. Tapi dua-duanya ada lebihnya. Jadi artinya kan ya. Kalau lihat sisi positifnya ya dua-duanya bisa. Tinggal dikolaborasikan aja. Atau dikolaborasikan. Iya. Betul. Nih ada pertanyaan satu lagi nih. Ini sih jahil ya pertanyaannya banyak juga. Jangan terlalu jahil Jo. Sian tahu Ketika ada Pak Eda mau liburan loh. Jangan sampai dia kepikiran loh di Amerika loh. Misalnya ada pelatnas nih. Kita pernah melihat ada teman-teman pelatnas itu dikirim ke Amerika, tapi waktunya hanya sebentar. Jadi kayaknya lebih nggak efektif lah. Atau jalan-jalan atau apa segala macam. Kita bercandanya adalah timnas Just Tip ya. Kita dulu. Banyak justipnya mungkin. Nah sebenarnya belajar evaluasi seperti itu, apakah masih dirasa lebih optimal ketika kita mengirimkan timnas kita berguru keluar atau ikutan kompetisi apa di luar atau mendatangkan pelatih luar hanya untuk kayak kemarin PJ. Yes. Jadi kayak kemarin PJ, kemudian juga di timnas juga kan kita Perbasi dan BTN Perbasi dan Perbasi kan kita engage dengan Impact Basketball. Impact Basketball di California ininya apa namanya pusat di California. Beberapa pelatihnya ke sini untuk melatih dari yang basic sampai ke yang complicated play juga diajarin juga, basic fundamental basketball juga diajarin juga. Kemudian yang complicated basketball diajarin juga. Nah, jadi itu dianggap lebih efektif. Itu lebih efektif menurut saya. Walaupun dari waktu ke waktu seperti misalnya TC ke Australia kita ngelawan tim-tim NBL 2, NBL 1 atau NBL 2 itu sebagai sparringnya aja. Cari sparring, Tapi kalau untuk ngebangun atau memperbaiki talentanya menurut saya itu di sini aja. Tapi kita datangkan. Kita setuju kok, sepakat. Walaupun ya itu tadi lagi sparringnya kita tryout keluar sih nggak apa-apa ya. Kalau sparring kita tryout keluar, kita bertanding lawan 5-6 klub tim di sana, dan pengalaman balik lagi di sini, latih di sini, latihan lagi di sini, itu sih paling kurang lebih itulah. In a nutshell. Iya sih, itu kayaknya lebih efektif ya. Kayaknya Kalau saya pertanyaan. Apalagi kalau saya tadi Pak Eda kan ada masa-masa di mana ya kalau kita tadi bilang kita tahu banget nih karena kita berdua kan gila basket banget nih gua sama Ujo ya. Saking cintanya sampai tahu siapa yang bantu sampai gila-gilaan ngurus basket. Habis-habisan, apapun ya habis-habisan secara waktu, energi, secara pikiran gitu loh. Tapi ada aja orang yang masih mencela marah-marah ataupun juga ngomong wah itu pemainnya gitu dia habis. Kalau Pak Eda menanggapinya seperti apa? Ngikutin sosmed nggak Pak Eda? Aktif nggak? Aktif ya. Soalnya Instagramnya rata-rata di karena kalau misalnya mikirnya lama gini punya second account. Iya. Aktif tapi nggak aktif ke account yang
nggak kenal orangnya. Iya. Oh, oke. Kalau Oke. Kang Ujo sama Kak Ogi kan kalau Iya. masih bisa kita kenal. Betul. Kalau nggak kenal nggak jarang Iya. berinteraksi sama yang nggak kenal gitu jadinya. Iya. Tapi ngeliat komen maksudnya di Instagram basket terutama ya, yang akhirnya ngomongin timnas lah, terutama timnas ya. Nah akhirnya, wah ini terlalu PJ, ada yang bilang gitu. Ya kata gue ya wajar gitu loh. Dan ataupun juga, kenapa harusnya ini pelatihnya gini? Ya tentang timnas lah. Nanggepin, dibaca semua atau enggak, atau cuma dari orang-orang di Diceritain sekeliling? sama suka-suka gini kalau diceritain orang, ya Instagram siapa ini? Oh oke. Iya. Nggak ngeliatin, kalau diceritain Detail jadi tahu, gitu ya. kalau diceritain jadi tahu gitu. Iya. Cuman nggak ngeliatin komen sih. Iya. Ngeliatin komen. Jadi Mas Hairus aja. Saya ngeliatin komen. Saya kasih cerita ntar. Iya. Dia yang filter ya. Iya, nah itu juga sebetulnya gini, apa namanya? Emang ada sedikit bahasanya apa ya? Saya mencoba meminimize konflik of interest antara Pelita Jaya dengan timnas. Iya, pasti. Pasti ada ya. Iya ada. Sampai kemarin ini pas All Indonesian, saya tuh mau coba maju aja, cuma didorong enggak sana. Ya, Tapi nggak apa-apa kalau kayak gitu. Itu harus Enggak, dong. karena gini loh, kita bahas ya waktu itu di podcast kita di audio ya. Iya. Kita bilang bahwa gini, boleh deh kita kembali ke masa dulu di Iya. zaman dulu gitu ya, zaman kita masih kecil lah gitu. Ya yang pegang dulu Ko Kim Hong, Ya. dia ngurusin aspak. Ya. Pemain-pemainnya beberapa pemain aspak, pelatihnya pelatih aspak. Tapi pada saat itu aspak emang ada di puncak. Betul. Apakah boleh? Iya. Hak dia. Iya, betul. Kalau gue ya melihatnya gitu. Tapi gini Kak Ogi. Dulu belum sosmed sih. Sekarang kan kemarin ini antara 2015 sampai dengan 2000 ya kemarin kita SEA Games ini kan pelatihnya kan pelatih asing. Iya, Iya. yang benar-benar nggak kenal Iya. ya. Malah nggak, itu lebih hebat lagi nggak nyambung. Coach Toro sama Coach Milos. Iya. Itu kalau saya mending meminta, mereka sih nggak mau sama sekali diatur mengenai pemain. Iya. Ada satu waktu seminggu sebelum SEA Games 2022 Vietnam tuh, satu waktu si Brandon lagi latihan cedera, Iya. Oke. nggak bisa jalan, Makanya dia nggak bisa main di sana. nggak bisa main. Kita pikir kan, ini kayaknya perlu ditambah lagi kan, Diganti gitu ya. dan boleh dan saat itu di Vietnam itu boleh lebih dari satu naturalisasi. Oke. Kan kita ada banyak pilihan. Iya. Kita bilang ke Coach. Coach Milos dan Coach Toro, Coach Milos, Coach Toro, kita masukin ini aja pemain yang sudah warga negara Indonesia ke sini. Ada Jamar Oh, nih. enggak, ini- Siapa? Ya siapa itu Pak Bu itu ya gitu. Terus jawabannya mereka nggak mau, saya nggak bisa. Ini saya mau ini. Maunya yang ini? Maunya yang ini. Nah, terus diskusi. Jadi emang betul Kak Ogi gitu. Cuman pas zamannya itu mungkin nggak tahu kelebihan kekurangan tuh ya. Makanya tapi di Coach Milos sama Coach Toro ini sangat strict Iya. dalam memilih pemain. Bener-bener punya pagar, ini adalah daerah gua, Iya. teritori gua gitu. Enggak, makanya jadi pada saat mereka memilih contohnya Iya. lebih banyak pemain PJ, ya itu emang karena pilihan mereka, Iya. bukan karena diminta. Itu hampir satu lagi nama main PJ. Yang kapan tuh ya? Yang 2000 baru kok yang 2 tahun lalu Iya, ya. iya. Yang ada banyak pemain Iya. ex Indonesia Patriots tuh. Iya betul. Iya. Ada tambah satu lagi sih. Wah, ini satu lagi atau didomongin apa lagi. Cuma itu emang pilihan Tapi beneran, pilihan mereka, coach ya. iya. Bener pilihan Bahkan coach. sebenarnya gini, Saya beneran. bahkan jujur ya ini kalau cadangan juga mengerti, jujur salut gitu loh sama Pak Eda yang sudah pegang BTN sudah lama di timnas putra, tapi pelatih Milos ini kan pelatihnya SM ya. Iya. Kasarnya, hitungannya. kasarnya gitu kalau mau kita asal-asalan mikir, lo nggak ada masalah kok, buktinya tidak memaksakan bahwa harus ahang ya atau harus benar Iya, nggak? betul. Nah itulah yang mungkin buat gue pengen menjelaskan ke cadanganers bahwa sebenarnya gini, ya pasti gini ada konflik of interest ada di Pasti. situ, tapi diusahakan untuk mencoba untuk tidak ini, tapi tujuannya adalah sebenarnya ya untuk merah putih. Kalau ngomongin Iya. timnas ya merah putih, beda lagi kalau urusan Pelita Jaya beda lagi gitu, bener kan? Betul. Makanya kenapa mungkin akhirnya Dita yang ngurusin PJ? Sebetulnya iya, itu juga. Oh, ke situ. Jadi Iya, iya.
ngasih kan kalau misalnya dari BTN ngasih advice kan nggak apa-apa ya, cuma nggak boleh jangan ngurus gitu kan. Ya, jadi ya sebetulnya sih suka ada konflik ya sama Dita padahal saudara. Enggak nurut sama kakak tuh. Nurut. Sama Kak Dita. Iya. Tapi itu serunya ya jadi Pak Eda dan sudah berkecimpung luar biasa di basket Indonesia. Tapi memang gini di waktu kita rekaman ini masih banyak belum kejelasan karena kan kita tahu Munasnya belum ya. Iya. Ya Munasnya belum. Cuman nggak tahu ya gue sih merasa bahwa apa yang disampaikan juga itu masih Pak Eda. Dan enggak gini, masih Pak Eda dan gue sih berharap masih Pak Eda ya. Iya. Gue masih sih jujur jangan kemana-mana lah. Oh, so sweet. Penasaran nggak? Masih penasaran. Iyalah. Gitu. Iya. Nah berarti gini Pak, setelah terakhir kita nggak bisa dapat medali, berarti ini rasa kepenasaranan Pak Eda dan teman-teman juga cukup besar ya? Iya, jadi sebetulnya yang kemarin saya banget tahun itu 2023 ya. Soalnya itu beda setahun ya. Iya. Beda setahun. Rapet banget. Kita lawan dengan kondisi tim yang berbeda. Kita lawan Filipina. Tahu quarter 4. Justin Brownlee yang buat ini kan tuh Iya itu. Benar dia. Iya Justin Brownlee. Hanya langsung ambil. Enggak, karena katanya dia di kalangan anak-anak PJ pada bilang gini, itu anak-anak pada bercandain lu waktu di sana ya Justin Brownlee lu kayak gitu loh. Dia apa prastawa segala pada bercandanya gitu ya. Bercanda prastawa ya itu betul-betul tiba-tiba quarter 4 loh. Kok JB jadi point guard itu kan? Iya. Jadi point guard itu udah. Iya. Kita lagi leading seperti itu double digit kan ya. 7 poin. Sebenarnya udah di ujung dah. Ya. Iya. Tapi emang orang itu istimewa. Berarti penasaran lagi. Asik kalau Pak Eda udah penasaran, berarti next SEA Games ya. Tergantung. Iya. Nggak tahu nih ya. Saya ngikutin arahan daripada Pak Budi Jiwandono. Oke, halo Pak Budi. Iya, lagi sibuk. Budi jelasin aja ya. Oke. Aduh. Iya. Kita undang Pak Budi juga kok untuk kita bisa ngobrol-ngobrol di sini. Kita pengen tahu juga kan. Iya. Beliau saat ini ya beliau masih jadi calon tunggal ya. Iya saat ini calon tunggal. Tapi kalau misalnya terpilih pun jangan kita pengen tahu visi misinya seperti apa. Nanti kita pengen ngobrolin. Karena yang paling penting kan bisa merangkul semuanya. Kita pengen Pak Eda masih di BTN basket putra, Itop masih di basket putri. Iya benar. Untuk kemajuan basket kita juga gitu loh. Gitu. Nah ini ada pertanyaan terakhir nih Pak. Ini masih di luar, udah di luar, nggak ada BTN, nggak ada timnas segala macam. Kan syuting sekarang beberapa hari besok ini liburan nih. Anak-anak PJ memberi liburan bersama para pemainnya kan gitu loh. Iya. Nah karena udah menang di regular season, terus nambah lagi di All Indonesia, berarti bonusnya nambah nggak? Masalah bonus banyak. Bonus nggak nambah. Uang saku aja 10 kali lipat. Paling enak tanya Kak Dita dulu ya. Tanya Kak Dita dulu. Karena PJ kan yang ngurus Dita. Salah. Berarti kita next Dita kita undang Dita ke sini. Ya sekalian bawain oleh-oleh dari LA. Iya dong. Iya. Oke, terima kasih banyak. Makasih ya. Terima kasih. Ada sedikit kenang-kenangan ini yang dijahit sama Ogi sendiri. Saya jahit. Thank you. Sukses selalu. Terima kasih untuk keterlibatan yang sangat total dari Mas Eda dan keluarga untuk basket Indonesia. Mudah-mudahan akan terus legasinya terus. Insyaallah. Soalnya aku lihat kayaknya yang junior-juniornya juga udah nonton basket kan. Iya. Kayaknya kita harus pilih-pilih nih. Kayaknya akan turun kemana nih kayaknya. Jadi kalau Pelita Jaya lagi kalah, yang manyun di rumah. Manyun rumah. Oke, sekali lagi sukses buat Pelita Jaya dan sukses juga buat timnas kita. Oke, sekali lagi terima kasih cadanganers sudah nonton kita. Like, subscribe, share, komen. Iya. Biar banyak, jangan sepak bola doang. Kemarin kita kalah aja Bread Media karena semua nontonnya bola basket dong. Jangan dimarahin. Oh iya enggak, ya tolong ya. Oke, ketemu lagi di episode mendatang. Dadah.